Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan modul 3 terkait bahasa pemrograman Python ya. Di sini kita akan belajar data type, variable, dan operators. Saya kira teman-teman semuanya sudah mendapatkan materi ini di semester lalu. Akan tetapi hanya berbeda dengan bahasa pemrograman yang digunakan. Pada kesempatan kali ini kita akan coba ya mempelajari tipe data, variabel, dan operator pada bahasa pemrograman Python. Saya kira eh, beberapa bahasa pemrograman memiliki tipe data, format tipe data maupun variabel serta operator yang hampir sama. Jadi kalau kita sebelumnya pernah belajar tipe data, kemudian variabel, kemudian terkait operator di bahasa pemrograman tertentu, saya kira eh, tidak terlalu jauh berbeda dengan bahasa pemrograman Python yang akan kita pelajari hari ini. Oke, teman-teman semuanya di bahasa pemrograman Python ya, khususnya untuk tipe data, tentunya banyak sekali sintaks dasar ya yang bisa kita pelajari. Salah satu yang biasa kita gunakan adalah print ya, menampilkan hasil ke layar ya, komputer kita. Nah, contohnya seperti ini. Hello World, selamat datang di jurusan Teknik Elektro. Nah, teman-teman ketika buka Jupiternya ya, membuka Jupiter, nanti tinggal tulis print. Nah, ini muncul ya dalam per line. Satu line ini kalian run, kemudian muncul hasilnya seperti ini. Ini sintak dasar ya. Kemudian yang teman-teman perlu ketahui juga ya, bahwa di Python itu sifatnya case sensitive. Maksudnya apa teman-teman semuanya? Python memperhatikan huruf besar dan huruf kecil. Jadi ketika teman-teman semuanya menulis sesuatu ya, menulis sebuah variabel dalam huruf eh, apa namanya besar maupun kecil itu akan berbeda. Misalkan kalau teman-teman buat variabel sekolah ya, sekolah huruf kecil dengan sekolah huruf besar tentunya itu adalah dua variabel yang berbeda. Walaupun menurut kita sama ya, sama-sama sekolah. Akan tetapi karena Python itu sifatnya case sensitif, maka variabel itu berbeda. Sekolah huruf kecil dan sekolah huruf besar itu beda. Nah, harus diperhatikan ya teman-teman semuanya sehingga nanti teman-teman saat menggunakan variabel, saat mendeklarasikan sebuah fungsi nantinya, teman-teman harus memperhatikan huruf besar dan huruf kecilnya. Saran saya, teman-teman semuanya, biasakan menggunakan huruf kecil ya. Nah, kemudian ada komentar Python ya, komentar pada Python. Nah, komentar ini sangat penting teman-teman semuanya di bahasa pemrograman. Biasanya kita manfaatkan komentar untuk apa? Ya, untuk memberikan penjelasan terhadap coding kita ya. Nah, kayak kurang lebih seperti ini. Di Python ya. Nah, di Python itu kita menggunakan hashtag ya. Hashtag ya. Hashtag pagar untuk membuat sebuah komentar. Kalau kemarin kita belajar C ya. Nah, kalau kita belajar C, dia komentarnya slash ya, dua kali slash, slash slash ya. Nah, itu untuk komentar. Nah, ini komentar teman-teman semuanya, ini tidak dieksekusi ya, tidak dieksekusi oleh sistem ya, hanya berupa sebuah keterangan penjelasan ya, menjelaskan coding kita untuk memudahkan siapa, untuk memudahkan orang lain ya, untuk membaca codingan kita. Bahkan untuk memudahkan kita sendiri ketika kita mau melihat codingan kita ya, misalkan kita pernah coding ya, atau kita membuat proyek besar ya, proyek besar yang memiliki banyak modul-modul. Nah, itu penting sekali membuat komentar ya, seperti ini. Nah, untuk tipe data teman-teman semuanya, banyak sekali tipe data ya, dan ini tipe data yang hampir mirip dengan bahasa pemrograman lain ya. Di sini ada boolean ya. Nah, di sini sebenarnya tipe data itu terbagi atas dua, teman-teman semuanya. Ada sifatnya primitif sama non-primitif. Di tuple
Di sini ada sifat primitif dan non primitif. Nah, kalau primitif itu yang mana? Nah, kalau yang primitif itu ada boolean ya. Boolean indikatornya itu tandanya dia contohnya true and false ya. True false ya. Nol atau satu. Kemudian kalau string uh, dia juga termasuk primitif. Teman-teman semuanya pasti sudah tahu ya. Uh, String itu ya, tipe data string itu identik dengan tanda kutip ya. Di Python, Python kalau kita mau membuat sebuah string bisa menggunakan kutip satu maupun kutip dua seperti contoh ini ya. Kemudian ada integer ya, bilangan bulat ya, integer. Nah, ini teman-teman semuanya pasti tahu ya, integer. Ada 10 atau 260 contohnya. Sebenarnya banyak integer ya, teman-teman semuanya. Kemudian ada float ya. Nah, float ada 12,5 atau 3,14. Ini contoh saja ya. Yang paling identik antara integer ya maupun float adalah teman-teman semuanya. Kalau integer ya, bilangan bulat ya. Nah, kalau float, nah bilangan pecahan. Kalau kita lihat, nah kalau float itu ada komanya. Kalau di bahasa pemrograman teman-teman semuanya, koma itu adalah titik ya, titik. Nah, kemudian ada lagi namanya heksadesimal ya. Ini contoh 8C 1B2. Kemudian ada kompleks ya, 1 tambah 2J. Yang biasa kita gunakan teman-teman semuanya, yang biasa kita gunakan biasanya di tugas maupun project-project ya. Biasa kita gunakan integer, tentunya ada float, kemudian ada string, dan kemudian ada boolean ya. Nah, menariknya teman-teman semuanya, ketika teman-teman semuanya eh, apa namanya belajar kemarin bahasa C, nah tentunya teman-teman mendeklarasikan variabelnya ya. Tentunya diawali dengan tipe data. Akan tetapi ya, di Python kita nggak perlu mendeklarasikan sebuah variabel. Kita langsung pakai saja variabel tersebut, kita assign, kita berikan nilai, itu sudah ya. Misalkan saya berikan nilai 10, secara otomatis sistem akan melakukan men-set ya, men-set variabel tersebut memiliki tipe data. Misalkan kalau 10, tipe datanya otomatis integer ya. Akan kita kasih contoh ya. Seperti ini teman-teman semuanya. Kalau kita di Python ya, kita tidak perlu deklarasi variabel. Misalkan kita mau membuat sebuah perhitungan. Misalkan A sama dengan 10, B sama dengan 12 atau 2,5 ya. Kemudian C sama dengan A tambah B. Kemudian kita print. Kan hasil. Oke. Kemudian kita run. Nah, ini teman-teman semuanya. Kalau kita deteksi ya. Ini kita tidak deklarasi variabel. Biasanya kan kita deklarasi variabel paling atas ya. A itu apa sih? Nah, biasa kita integer A ya. Nah, tapi ini nggak perlu. Kita tulis saja A sama dengan 10. Sistem sudah mengetahui bahwa A adalah sebuah variabel yang tipe datanya integer. Bagaimana kita ketahui? Nah, gampang sekali. Kita tinggal tulis type ya. Type A. Itu kita akan deteksi bahwa dia adalah sebuah integer. Begitupun untuk variabel B. Nah, kalau kita lihat B ya. Nah, float. Kemudian C. Nah, kalau C itu tentunya kalau antara integer ya dioperasikan dengan float otomatis dia membentuk variabel tipe data float ya. Sorry. Nah, float. Oke. Itu contoh saja teman-teman semuanya. Teman-teman nanti bisa coba ya di Jupyternya masing-masing. Kemudian kalau kita tadi membahas tipe data jenisnya yang primitif, kemudian di Python ada yang non primitif, teman-teman semuanya. Nanti kita juga pelajari ya. Kemudian di sini ada list, ada tuple, kemudian ada dictionary, ada set ya. Nah, list
tuple dictionary set itu menyimpan sebuah data ya yang lebih dari satu. Bisa menyimpan sebuah data lebih dari satu ya. Nah, di sini ada penjelasannya. Kalau list ya, karakter list itu menggunakan kurung siku ya, kurung siku. Kemudian datanya bisa lebih dari satu. Misalkan ada poltek, ada elektor, ada 17. Lebih dari satunya pun teman-teman semuanya bisa berbeda tipenya ya. Ada yang string, kemudian ada yang integer juga. Kalau tuple hampir sama dengan list teman-teman semuanya ya. Dia tandanya menggunakan tanda kurung ya. Kemudian ada dictionary. Nah, dictionary ini agak berbeda dengan yang lain karena dia memiliki sebuah key dan sebuah value. Dia diawali dengan kurung awal ya. Ada key-nya. Nah, key-nya itu yang mana? Ini ya, yang misalkan name. Kemudian value-nya. Ini key nama, value-nya apa, isinya apa. Kemudian ditutup dengan kurung awal. Nah, kemudian ada set ya. Set juga sama ya, menggunakan kurung awal, tapi dia tidak memiliki sebuah key ya, hanya sebuah nilai ya, value-value. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, ini biasa kita gunakan teman-teman semuanya ya untuk menyimpan data ya, data-data yang lebih dari satu. Biasa kalau kita kerja project ya di Python, yang paling sering saya gunakan itu list dan dictionary ya. List dan dictionary itu kita sesuaikan dengan project apa yang kita kerjakan. Jadi sudah ada dua tipe data ya. Yang umum ada primitif, kemudian ada non primitif di Python. Teman-teman bisa coba-coba ya menggunakan list ketika kalian coba menggunakan ingin menyimpan data lebih dari satu. Nah, ini contohnya ya teman-teman semuanya. Kalau kita contohkan di Python langsung, misalkan kita print true, nah, kemudian print IO ini bentuknya string yang di atas true false itu ya boolean ya. Kemudian integer 20 data float 3,14 ya. Kita pakai titik ya. Kemudian print 9A itu bentuk hexadesimal, kemudian 5J itu bentuk kompleks ya. Hasilnya kurang lebih seperti ini teman-teman semua. Nah, kalau kita berbicara terkait tipe data yang non primitif, kita lihat seperti ini ya. Kita coba buat list ya. Nah, list itu identik dengan kurung siku ya. Ini list yang dimana datanya semua integer, yang di bawah string. Kemudian kalau kita mau buat tuple hampir sama dengan list, bedanya menggunakan menggunakan tanda kurung ya, bukan kurung siku. Kemudian ada data dictionary juga ya teman-teman semuanya. Ini contohnya, teman-teman bisa contohkan, praktekkan di laptopnya masing-masing. Ada name itu sebagai key-nya, kemudian ada value ya. Ini value-nya nilainya 1, 2, 3, 4 sampai 7. Kemudian ada key-nya name, kemudian ada value-nya. Nah, kemudian kalau misalkan data dictionary ini bisa tidak kita tipe data dictionary kita simpan di sebuah variabel? Bisa ya. Misalkan kita mau simpan di dalam sebuah variabel bisa ya. Misalkan biodata itu adalah sebuah variabel sama dengan dictionary ya, itu bisa ya. Kita tampung di dalam sebuah variabel itu bisa. Kemudian set ya, kita tampung set dalam variabel data ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi set ya tandanya menggunakan kurung awal ya. Ada tipenya, ada integer, kemudian ada string. Jadi datanya kata-kata lebih dari satu. Ya hasilnya teman-teman semuanya ya. Nah, teman-teman semuanya, saya kira di semester sebelumnya ya, ketika kalian belajar bahasa pemrograman C ya, nah, tentunya kalian sudah belajar variabel. Apa itu variabel? Nah, sederhananya ya, variabel itu adalah berfungsi untuk menyimpan sebuah data atau value ya. Nah, kalau kita buat sebuah program ya di Python, kita tentunya masih menggunakan variabel ya untuk menyimpan sebuah data atau value.
Adapun syarat membuat variabel di Python itu ada teman-teman semuanya. Dan di bahasa pemrograman lain pun saya kira ada ya syaratnya harus kita penuhi ya agar apa? Agar variabel yang kita buat ya tidak timbang tindih, tidak tumpang tindih dengan sistem yang sudah berjalan di bahasa pemrograman tersebut. Nah, di sini untuk Python sendiri teman-teman semuanya, penulisan variabel Python juga memiliki aturan tertentu ya. Pertama, karakter pertama harus berupa huruf atau garis bawah. Jadi nggak ada angka ya di depannya ya. Harus huruf atau garis bawah, underscore ya. Kemudian karakter selanjutnya dapat berupa huruf ya. Sudah bisa huruf, garis bawah lagi atau angka. Kemudian karakter pada variabel bersifat sensitif ya, case sensitif maksudnya ya. Jadi artinya teman-teman semuanya, huruf kecil maupun huruf besar itu berbeda. Sebagai contoh, nama depan, kemudian nama depan. Ini sama-sama nama depan, akan tetapi D dan D ini itu berbeda. Ada yang menggunakan D besar, kemudian ada menggunakan D kecil. Sehingga ini dideteksi sebagai dua variabel yang berbeda. Nah, harus diingat teman-teman semuanya. Jangan sampai aturan ini dilanggar. Kalau dilanggar tentunya variabelnya dianggap salah ya. Nah, nah ini ya. Misalkan kita buat variabel nama ya. Kemudian kita assign, kita masukkan sebuah eh, data ya berupa string ya. Nah, ini variabel umur kita masukkan berupa data integer ya. Ini umur juga berupa data apa namanya? String ya. Kemudian ini ada nama depan, nama belakang, kemudian kita buat sebuah variabel nama ya, kemudian kita operasikan ya nama depan ditambah nama belakang. Nah, tentunya kita mau menggabungkan antara Budi dan Susanto menjadi Budi Susanto. Ini contoh penulisan variabel lain teman-teman semuanya. Ini variabel, ini underscore juga underscore variabel. Jadi nggak ada spasi ya. Oke, misalkan kita bisa menggunakan underscore di depan itu diperbolehkan ya. Intinya jangan sebuah angka. Nah, itu syarat-syarat membuat variabel. Jadi nggak sembarang-sembarang ya. Kita mau buat variabel ya. Nah, kemudian ada operator. Nah, ini tentunya di semua bahasa pemrograman itu tentunya apa namanya memiliki sebuah operator. Nah, di Python teman-teman semuanya ada 6 ya. Ada kurang lebih 6 ya, 6 operator yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada operator aritmatika yang ini paling umum ya. Kemudian ada juga perbandingan, kemudian ada penugasan atau assignment operators, kemudian ada logika ya. Kemudian juga ada keanggotaan atau membership operator dan ada identitas ya, identity operators. Saya kira untuk operator aritmatika, teman-teman semuanya, teman-teman sudah paham ya, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian ya. Kemudian menggunakan sisa bagi, modulus, ini pernah saya jelasin ya di semester sebelumnya. Ini sisa bagi ya. Kemudian ada pangkat. Nah, ada pangkat ya. Ini hampir sama juga ya dengan bahasa C, saya kira. Kemudian ada pembagian bulat ya. Kalau kita membagi sebuah apa namanya 10 bagi 3 kan 3, bla 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 ya. Ya, kalau kita mau bulatkan pembagian bulat menggunakan slash 2 kali atau pembagian bulat ya. Kemudian selain operator aritmatika, ada juga operator perbandingan, teman-teman semuanya. Ini biasa kita gunakan ya kalau mau ingin membandingkan sesuatu. Kalau kita sudah menggunakan sebuah kondisi ya, kondisi-kondisi tertentu menggunakan if else ya. Nah, ini untuk sama dengannya dua ya. Ini penjelasannya di samping ada ya teman-teman semuanya. Jadi di sini hampir sama, di sini juga ya. Tidak sama dengan si kue apa namanya tanda seru sama dengan ya lebih besar ya. Tanda saya lebih besar 5 lebih besar dari 3 tentunya kan bernilai true ya. Lebih kecil, lebih besar atau sama dengan 3 lebih besar sama dengan 1 otomatis bernilai true ya. Lebih kecil atau sama dengan 3 lebih kecil sama dengan 5 bernilai true. Kalau bernilai true tentunya kalau kita menggunakan condition ya teman-teman semuanya. Saya harap tentunya teman-teman paham condition ya. Ketika kita menggunakan condition atau if else. Kalau misalkan kita buat kondisi seperti ini ya. 3 lebih kecil, lebih besar, atau lebih besar sama dengan 1 ya. Nah, tentunya ini bersifat bernilai true. Kalau bernilai true akan mengeksekusi nilai
atau lain di bawahnya ya. Kemudian ada operator penugasan atau assignment operators. Nah, ini biasa kita gunakan ya teman-teman semuanya ya. Biasa untuk assign sebuah variabel ya, memberikan nilai pada sebuah variabel A sama dengan 1. Kemudian ada tambah sama dengan ya. Nah, ini untuk proses increment ya. Untuk proses increment A tambah sama dengan 2. Maksudnya itu A sama dengan A tambah 2. Misalkan ya, kita detailing ya. A sama dengan ya A tambah 2. Ini ya panjang kepanjangan ini. Misalkan kalau ada kalau teman-teman assign A itu sama dengan 1 ya. A itu sama dengan 1, maka di sini 1 ya, otomatis 1 ditambah 2. 1 ditambah 2 adalah 3 ya. A berarti A sama dengan 3. Nah, seperti itu. Kalau misalkan ini berbentuk pengulangan ya, looping ya. Nah, ini dilanjut lagi ya. Kalau A-nya sama dengan 3 ya, 3 tambah 2. Jadi A sama dengan 5. Seterusnya ya, sampai uh, looping yang berakhir ya. Nah, ini juga kurang sama dengan ya, hampir sama dengan tambah. Dia cukup dikurang ya. Nah, ini pun kali hampir sama, bagi, kemudian menggunakan modulus ya, sisa bagi, kemudian menggunakan pangkat dan pembagian bulat. Hampir sama dengan tanda tambah tadi ya. Bedanya hanya operasinya ya. Ada yang ditambah, ada dikurang, ada yang dikali, ada yang dibagi, ada yang dimoduluskan, ada yang dipangkatkan ya. Kemudian operator logika ya, logik. Nah, ini biasa kita duetkan dengan operator perbandingan. Biasa teman-teman semuanya kalau kita misalkan menggunakan kondisi ya. Nah, kalau kita menggunakan kondisi biasanya kita menggunakan operator logika seperti ini. Misalkan jika nilainya itu nilai variabel A sama dengan 10 atau or ya, atau A sama dengan 20, maka eksekusi program ini. Kalau tidak ya else ya. Nah, di sini untuk operator logika ada 3 ya yang digunakan. Ada and ya. Nah, and ya, ada and. Jika kedua operan ya bernilai true, maka kondisi akan bernilai true. Selain kondisi tadi, maka akan bernilai false ya. Maksudnya apa ya teman-teman semuanya? Apakah nilainya itu misalkan kita buat variabel ya, kita variabel ya A dan membuat variabel B. Apakah nilai variabel A itu sama dengan 10? Ternyata memang 10. Dan kemudian kita cek lagi B-nya N ya. Kalau kita menggunakan N dan B 20, apakah kita kemudian kita cek B itu 20? Kalau benar-benar keduanya, maka dia bernilai true. Program dieksekusi. Kalau salah satunya saja yang benar ya, maka program di bawahnya ya, lain di bawahnya tidak dieksekusi. Yang dieksekusi apa? Yang di else-nya ya, kalau kita menggunakan condition. Biasanya sih kalau operator logika ya tentunya kita bisa menggunakan condition. Nah, berbeda halnya dengan OR teman-teman semuanya. Kalau OR itu kalau salah keduanya baru bernilai false ya. Tapi kalau salah satunya benar tetap true ya. Apalagi kalau kedua-duanya benar ya true otomatis. Ini penjelasannya ya. Jika salah satu atau kedua operan ya bernilai true, maka kondisi akan bernilai true. Jika keduanya false, maka kondisi akan bernilai false. Ini kalian akan dapatkan ya nanti ketika kita belajar condition, kita coba tes beberapa kasus tertentu. Nah, ini kita coba. Jadi teman-teman setidaknya pada hari ini ya, teman-teman paham operator-operator saja apa saja yang ada di Python. Kemudian ada not ya, tidak ya. Ini hanya membalikkan teman-teman semuanya ya. Kalau misalkan kita buat not A berarti bukan A ya. Jadi misalkan apakah kita buat condition ya, apakah not A, misalkan A-nya itu kita assign kita berikan nilai 10, apakah nilainya bukan 10? Kalau bukan 10 maka X dieksekusi ya. Dia dieksekusi.
program itu akan dieksekusi. Misalkan ya, kalau kita buat if else ya, if ya not a, ini tentunya seperti ini ya. Nah, otomatis di sini eksekusi ya. Di sini yang dieksekusi ini kurang. Kemudian di sini else ya, else. Nah ini, kalau ini bernilai benar ya, maka ini yang dieksekusi. Kalau ini bernilai salah, maka ini yang dieksekusi. Seperti itu. Kemudian operator keanggotaan ya, atau membership operators, teman-teman semuanya, ini sebuah, biasa kita menggunakan sebuah list ya, apakah eh, data yang kita inginkan ya, data yang kita cek ya, data yang kita butuhkan itu ada di dalam list ini. Misalkan ya, kita mencari 5 ya, print 5 in sebuah list ya. Kita buat variabel namanya sebuah list ya, yang tidak pendetannya list ya, di mana ada isinya value-nya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita cek 5 in sebuah list ya. Apakah angka 5 itu ada di sebuah list? Kalau ada, otomatis dia akan menghasilkan nilai true ya. Berarti ada di 5. Kalau seperti ini ya, kita deklarasikan lagi sebuah list, variabel sebuah underscore list sama dengan untuk list ya 1, 2, 3, 4, 5. Print 10 not in sebuah list ya. Apakah 10 itu tidak ada dalam sebuah list? Kalau kita lihat ya memang tidak ada. Berarti otomatis nanti dia akan menghasilkan nilai true ya. Memang dia tidak ada. Sini untuk membership ada dua ya teman-teman semuanya. In dan not in ya. Ini biasa kita kondisikan saja dengan kasusnya ya. Kalau misalkan teman-teman dapat soal ya digunakan ya. Nah, untuk operator sendiri ya berdasarkan proyek kita apa yang kita mau gunakan ya kita gunakan. Enggak semua dalam satu proyek itu kita menggunakan semua operator kan. Atau bahkan memang kadang kalau misalkan proyek kita besar ya, kadang kita menggunakan semua operator ya sesuai dengan fungsi yang mau kita buat dalam sebuah proyek. Kemudian terakhir ada operator identitas ya teman-teman semuanya ya. Nah, identity operator ya digunakan untuk mengecek identitas variabel apakah memori yang digunakan sama dengan di sebelahnya. Misalkan ya A10, B10. Nah, ini untuk assign variabel bisa menggunakan seperti ini ya, teman-teman semuanya. Nggak harus A sama dengan 10, B sama dengan 10. Nggak harus. Bisa kita koma A, koma B sama dengan 10,10 ya. Sehingga bisa kita katakan di sini ya, bahwa A sama dengan 10, B sama dengan 10. Nah, kalau kita cek ya, print A is B, apakah A sama dengan B, apakah A itu sama dengan B, kita lihat, oke, sama ya. Maka dihasilkannya bernilai true. Is not ya, is sama is not. Ini A, B ya. A 10, B 5. Nah, A-nya itu isinya 10, B isinya 5. Apakah A itu is not B? Ya, jelas ya. 10 itu berbeda dengan 5. Ini ada penjelasannya, teman-teman semuanya. Kalau misalkan belum paham ya, silakan dibaca-baca ulang lagi, kemudian langsung dipraktekkan. Di sini ada latihan praktikum, teman-teman semua. Kalian latihan ya, menjawab pertanyaan ini. Ini menjadi laporan kalian ya. Silakan kerjakan ini. Nanti ada form ya, form yang saya berikan di e-learning. Silakan masukkan di situ. Ini tugas kalian ya. Silakan dijawab ya. Ini berbentuk laporan. Nah, kalian nanti upload ya, bukan upload sih. Nanti kalian tulis karena saya menggunakan teks online ya. Nanti tinggal tulis di form yang sudah saya sediakan. Ini tinggal dijawab teman-teman semuanya. Pastikan ya, kalau kalian menggunakan teks online, kalau misalkan ada soal seperti ini, tetap tulis soalnya ya. Tetap tulis soal. Kemudian ini ya, soalnya apa sih ini? Kemudian berikan tanda ini, ini juga. Nah, nah kemudian kalau seperti ini ya, berapa hasil akhir dari program berikut? Silakan dianalisis. Misalkan ceknya berapa hasil akhirnya. Nah, kemudian kalian analisis. Cara analisisnya contohnya A itu di sini ada sebuah variabel yang bernama A yang memiliki nilai 22. Kemudian di lain kedua A sama dengan A tambah 5. A-nya itu 22 ditambah 5 seperti
A-nya sekarang itu A sama dengan 27. Dan seterusnya, kalian analisis. Kemudian di sini berapakah nilai X ya? Nah, silakan cari nilai X ya. Silakan operasikan ya, teman-teman semua ya. Nah, kemudian selesaikan rumus di bawah ini menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, eh, ingat setelah kita kerjakan, coba teman-teman analisis ya. X itu apa? Kemudian ketika ini ya, buatkan sebuah diksi yang indah ya. Ketika kita baca, oh ini ya seperti ini. Misalkan di sini nomor 4 ya. Nah, selesaikan rumus ini teman-teman semuanya. Misalkan ini ada sebuah rumus ya. Nah, kalian coba assign ya, berikan nilai B, X, kemudian C ya. Kalian assign sendiri. B berapa kalian kasihkan nilai, X berapa kalian kasih nilai, dan C berapa kalian kasihkan nilai. Kemudian terapkan rumus ini. Rumus ini itu untuk mengoperasikan ini ya. Kemudian berapa hasilnya. Kalau B, X pangkat 2 berarti kalau di bahasa pemrograman teman-teman semuanya, ini dikali ya. Variabel B dikali variabel X. Bahwa X pangkat 2 ingat, kalau di Python itu pangkat itu eh, apa namanya bintang-bintang ya. Jadi X bintang-bintang 2. Nah, di sini ingat di bahasa pemrograman itu koma itu titik ya, 0,5. Nah, seperti ini sama ya. Silakan dilakukan. Kemudian juga silakan dilakukan, kemudian dianalisis kenapa bisa terjadi seperti ini. Nah, ini pun seperti ini. Nah, buatlah analisis yang enak ya, yang bagus dilihat ya, yang bagus dibaca. Format tugasnya juga enak ya, nggak berantakan, nggak acak-acak di teks online-nya. Jadi silakan kerja, langsung kerja, deadline-nya pekan depan ya, tentunya sampai pekan depan, silakan dikerja ini. Kemudian buat laporannya, nah silakan laporannya ditulis di e-learning berbentuk teks online. Saya kira cukup teman-teman pertemuan kita hari ini. Jika teman-teman semuanya ada pertanyaan, silakan bertanya di grup ya. Baik itu terkait tugas maupun terkait materinya. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.